Serangan balik yang membagongkan. Pengacara Tompel sebagai kuasa hukum dari Roy Suryo dan kawan-kawan menyerang balik pihak-pihak yang mereka tuduh membantu Pak Jokowi. Dia membuat tuntutan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Selain Pak Jokowi, ada juga yang dilaporkan yaitu Bareskrim, Polda Metro Jaya, UGM, KPU, pokoknya semuanya yang membantah tuduhan mereka bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, mereka gugat ke pengadilan semuanya. Lah tapi apesnya, apes bener, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan. Apes, sudahlah, terima saja hasilnya. Informasi penting, jadi kan selama ini Saudara Joko Widodo selalu bernarasi akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Ya. Dan hari ini saya selaku kuasa hukum Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, tim mengajukan gugatan secara ikut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena ada sejumlah tergugat, domisili hukumnya itu di Jakarta Selatan. Di antara yang kami gugat adalah Bareskrim Mabes Polri, Reskrim Polda Metro Jaya, kemudian UGM, Wali Amanat UGM, Saudara Joko Widodo, Dian Sandi, Pak Iman Raharjo, ada 11 KPU Pusat, KPU Solo, KPU DKI Jakarta. Jadi tadi sudah sampai pada tahap pembayaran dan tinggal penomoran perkara. Tapi tiba-tiba akun ikut saya mendapat kiriman dari Mahkamah Agung yang berasal dari admin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan kami tidak dapat didaftarkan. Alasannya yang lucu apa? Karena belum melengkapi bukti yang dileges oleh kantor pos. Ini lebih lucu. Agenda pembuktian itu nanti kalau sudah dipanggil, mediasi, pembuktian baru. Nggak pernah kami menggugat ditolak. Itu prosedurnya. Iya. Tapi kami menduga kuat intervensi dari kekuasaan Solo ini bukan hanya meliputi institusi kepolisian, bahkan sudah sampai ke institusi pengadilan. Karena tidak lazim ya pengadilan itu menolak orang mendaftar gugatan. Karena asasnya hakim itu tidak boleh menolak perkara yang disampaikan kepada dirinya. Ini apa kepentingannya? Kok tiba-tiba menolak? Nanya bukti, uang agenda pembuktiannya nanti di sidang saja belum kok nanya bukti. Memang di ikut itu biasanya kita berikan bukti awal dan bukti awal sudah dimasukkan. Kenapa kita masukkan bukti awal? Karena itu syarat. Dan ketika sudah ada tagihan tadi sekitar 2.300.000, 2.800.000 lah. Itu berarti syaratnya udah lengkap. Begitu kami bayar itu kan tinggal menomori untuk pengadilan. Kok nggak dinomori malah dikirimi surat gugatan Anda ditolak karena nggak ada bukti yang di nazegel. Ini ngawur. Jadi uangnya dikembalikan nggak Pak? Nah uangnya memang katanya kalau perlu diambil silakan ambil di pengadilan. Tapi terus terang kami akan mengambil upaya hukum terkait ini. Nanti tunggu apa yang akan kami ambil terkait tindakan pengadilan yang justru bertentangan dengan asas hakim itu tidak boleh menolak perkara yang disampaikan kepadanya. Demikian cukup dulu ya. Tuh ini pengacara dari Bung Roy Suryo teman-teman yang menjelaskan kalau beliau itu melaporkan 11 laporan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi ya namanya apes ya, mereka ini nggak ada kapok-kapoknya. Lagi dan lagi gugatannya itu ditolak oleh Pengadilan Negeri. Terus kemudian dia juga rugi 2 juta karena sudah membayar 2 juta seperti itu teman-teman. Ini menarik nih. Kira-kira kalau Pak pengacara sudah mengatakan hal itu ya, ini kelanjutannya bakal seperti apa ya? Angka kekhawatiran kami. Dan paling penting adalah angka kekhawatiran kami kalau tidak disita. Ini kan sudah banyak ya kasus-kasus belum sampai selesai itu kebakaran ya. Di Kejaksaan Agung lagi memeriksa perkara tertentu kebakaran. Di Pasar Pramuka ada modus operandi pemalsuan di sana juga kebakaran. Nah khawatir juga ini ya belum sampai ke persidangan tiba-tiba rumah dari pelapor di Solo kebakaran dan dokumen itu kan hilang. Kan berbahaya itu. Maka sebaiknya harus disita terlebih dahulu oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Nah, ternyata setelah gugatannya ditolak, terus kemudian Pak pengacara ini nih teman-teman, itu request, katanya ijazahnya Pak Jokowi ditahan saja deh, diambil aja deh daripada dimusnahkan. Gimana ya? Ijazah itu merupakan data pribadi, tapi selalu mereka tolak mengenai itu teman-teman. Terus sekarang diminta untuk disegel oleh pengadilan negeri. Buat apa pertanyaannya? Buat apa? Gimana nih Bambang tadi mencari penelusuran, ternyata dia melakukan penelitian ketemu orang. Di masjid itu bukan untuk cerita keburukan orang, pel-tompel. Kau nggak cukup menggonggong di ini ya. Di masjid pun kau gunakan untuk cerita keburukan orang.
kejelekan orang. Belum tentu yang kau bilang itu betul. Cobalah dulu, ajaran apa yang kau ikuti itu? Islam tidak mengajarkan seperti yang kau utarakan itu, yang kau sebutkan itu. Cobalah dulu, tompel. Astagfirullahaladzim. Begitu juga ya orang mau mendengarnya. Kalau aku ada di situ, kusiram pakai air tuh, kusir tuh bajingan satu itu. Ajaran setan tuh, tahu? Si tompel tuh lihat aja mukanya tuh. Iya, kurasa memang betul-betul lah orang tuanya ini nggak beres ini, si tompel nih. Anak jangenam nih. Iya, anak lahir di pokok bambu. Kalau nggak di pokok bambu, di pokok pisang, hari-harinya di bawah asu. Makanya menggonggong dia terus. Betul kan? Coba tulis. Nah, gimana nih Bambang tadi mencari penelusuran ternyata? Lagi-lagi Pak pengacara yang cukup blunder ya. Di sini beliau mentertawakan mengenai isu ijazah palsu yang kemudian pastilah banyak ditanya oleh wartawan-wartawan seperti itu mengenai hal ini, hal itu, seperti itu, tapi kemudian menunjukkan bagaimana ketidakmampuannya seorang Rizwan ini untuk menelaah informasi tersebut. Lucu ya lama-lama, lucu sekali. Nah, gimana nih Bambang tadi mencari penelusuran ternyata dia melakukan penelitian ketemu orang Di masjid itu bukan untuk cerita keburukan orang, tompel. Kau nggak cukup menggonggong di ini ya. Di masjid pun kau gunakan untuk cerita keburukan orang, kejelekan orang. Belum tentu yang kau bilang itu betul. Cobalah dulu, ajaran apa yang kau ikuti itu? Islam tidak mengajarkan seperti yang kau utarakan itu, yang kau sebutkan itu. Cobalah dulu, tompel. Astagfirullahaladzim. Begitu juga ya orang mau mendengarnya. Kalau aku ada di situ, kusiram pakai air tuh, kusir tuh bajingan satu itu. Ajaran setan tuh, tahu? Si tompel tuh lihat aja mukanya tuh. Iya, kurasa memang betul-betul lah orang tuanya ini nggak beres ini, si tompel nih. Anak jangenam nih. Iya, anak lahir di pokok bambu. Kalau nggak di pokok bambu, di pokok pisang, hari-harinya di bawah asu. Makanya menggonggong dia terus. Betul kan? Coba tulis. Nah, gimana nih Bambang tadi mencari penelusuran ternyata? Ya saya menganggap ini kayak pengacara dia ini asal ngomong aja. Asal nyeplak. Yang penting yang gua lawan ini adalah presiden. Yang penting yang gua lawan ini adalah Pak Jokowi. Jadi mereka ini cari panggung semua. Kayak siapa tuh yang orang Medan tuh siapa sih ngadu lagi ke Jogja. Ini ketahuan cari panggung. Udah jelas lah kalau ingin menunjukkan ijazah aslinya ya ke pengadilan. Ya saya menganggap ini kayak pengacara dia ini asal ngomong aja. Asal nyeplak. Jangan dulu. Tuh, sudah ada 2 orang teman-teman yang memberikan komentarnya mengenai sikapnya Pak pengacara Kozinuddin ini yang menjadi pengacaranya Roy Suryo saat ini. Yang mana ternyata dia itu dulunya cukup cukup merepotkan, cukup riwah seperti itu ya. Dan hanya bisanya omong-omong aja tanpa bisa membuktikan itu ciri khas dia. Itu dibongkar oleh teman-temannya. Tuh. Saya jadi penasaran deh. Sekarang saya jadi penasaran kalau misalkan memang benar nih ya. Dan saking bahayanya teman-teman. Ada beberapa orang yang sudah mulai terpancing, sudah mulai ikut-ikutan dengan pengacara ini. Salah satu contohnya adalah ketika kemarin itu masih ingat kan soal ada undangan untuk Roy Suryo supaya menghadiri persidangan atau bukan menghadiri undangan menghadiri undangan klarifikasi teman-teman. Nah, pada waktu itu omongan Pak pengacara ini langsung dituruti oleh orang-orang yang dipanggil tadi untuk tidak hadir. Berarti kan omongannya bahaya, ya kan? Terus kemudian banyak lagi lah contohnya teman-teman. Yang saya penasaran sampai detik ini adalah Jangan dulu. Jangan dulu. Kita mau konfront dulu. Kita. Ini hak kita. Ayo, lindungi. Ini hak dari terdakwa. Ini sidang sudah selesai. Terdakwa punya hak untuk datang ketemu istrinya. Saudara ini jaksa, bukan penjahat. Inilah hasil dari kerjaan aguan. Mau menyampaikan pesan ke keluarga saja tidak boleh. Lihat ini aguan. Kamu aguan. Istrinya mau nemuin saja. Jaksa tidak boleh. Kalian jangan memaksa-maksa.
Biarkan dulu dia bicara. Kalau mau rame-rame sekalian. Ayo ramekan. Bebas, bebas, bebaskan Charlie. Bebaskan Charlie sekarang juga. Bebas, bebas, bebaskan Charlie. Bebaskan Charlie. Kasih waktu kami. Kalau kasih kami waktu, kami akan lepas. Kalau nggak dikasih waktu malah rame. Sebentar dulu. Kalian ini punya hak enggak sih? Ini sama istrinya sendiri. Ini istrinya. Pak Charlie. Inilah sidang di negeri ini. Gak ada keadilan. Baik dari forum ini maupun forum yang lain. Seorang terdakwa sudah selesai sidang mau kasih pesan keluarga saja. Tidak diberi waktu. Langsung diborgol. Luar biasa. Ini salah satu kasus yang ditangani oleh Pak pengacara itu tadi teman-teman, dimana ini lagi-lagi ricuh, lagi-lagi rusuh banget gitu ya. Emang ya kayaknya kalau dipikir-pikir tiap ada orang ini kok selalu riuh, selalu ricuh gitu ya. Kalian juga nggak teman-teman? Coba kalau kalian merasakan hal yang sama, tulis di kolom komentar dan pastikan kalian share video ini supaya tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Yuk kita coba tonton di komentar. Hahaha, gitu bacanya ya. Terus ada lagi pengacara komedi tuh kan, saking kocaknya tuh. Adab di ruang sidang harus dijaga. Nah ini saya sepakat nih. Si persidangan itu kan harusnya nggak boleh ada yang ricuh-ricuh seperti ini, nggak boleh. Harusnya yang damai, yang tenang seperti itu. Terus kemudian tangkap aja sekalian. Ngeri juga ya. Pengacara Dirjen Sporter. Pasti ini gara-gara tadi yang teriak tadi kan? Iya kan? Adili Jokowi! Adili Jokowi! Adili Jokowi! Adili. Utek-utek kirik temenan ya. Utek asu kamu itu ya. Jangan memprovokasi kamu. Jangan bikin gaduh negeri ini. Kamu tahu efeknya kalau negeri ini gaduh. Jancuk. Iku mau lo ngoco, cek roh raimu. Kayak telek dikareti kok. Oke, coba kita pahami bersama-sama. Sebenarnya para pembenci Jokowi, para elit-elit politik, mereka sangat-sangat terkejut dengan tindakan Bapak Jokowi. Ya tindakan yang dimana? Ya jelas, Bapak Jokowi yang selama ini hanya diam saat dihina, dicaci maki, difitnah. Kali ini Bapak Jokowi tidak diam. Bapak Jokowi mengambil tindakan secara hukum. Ya, kalian bisa lihat aja deh, orang-orang yang selama ini gentar, ya ngegas. Itu ya bukan orang baru lagi, ya tidak terlihat orang baru, orang-orang lama. Karena apa? Dari bagian mereka itu orang yang terlapor. Mereka mencoba untuk mempertahankan diri, mematahkan opini ya, yang dimana beranggapan mereka tetap di koridor yang benar. Walaupun ya secara faktanya mereka punya nalar kalau mereka juga salah. Tapi dari sini mereka mencoba berusaha untuk menggiring opini masyarakat seakan-akan mereka tidak ingin sendiri. Ya kita pahamlah, namanya orang pasti ada yang suka dan tidak suka dengan Bapak Jokowi. Tapi harus diingat juga apa yang dilakukan oleh Rosuryo, Tifa, Rismon, ya Egy Sujana, ya, orang-orang yang lainnya yang 12 terdaftar di kepolisian yang dilaporkan oleh Bapak Jokowi sekarang ini sedang ketar-ketir. Jadi kita tunggu saja hasil pengembangan perkara akhir dan nantinya pemanggilan di pengadilan. Selesai semuanya ya kan. Oke, coba kita pahami bersama-sama. Sebenarnya para pembenci Jokowi, Nah, menarik nih teman-teman. Memang kalau kita melihat sosoknya orang-orang para pembenci ini yang sampai detik ini terus menarasikannya enggak soal Pak Jokowi, kok saya rasa itu salah satu bentuk ketakutan mereka, ya, ketakutan mereka dari sikap-sikap mereka sebelumnya ke Pak Jokowi yang parah banget sampai-sampai dilaporkan kan, ya kan? Ternyata mereka itu ketika awalnya mereka nantang-nantangin ya udah laporin aja gitu. Terus sekarang makin ciut nyalinya. Gitu. Emang gitu kayaknya teman-teman. Kira-kira gimana kalau menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.